Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Baik teman-teman semua, pendidikan bukan hanya soal menghafal teori atau mencapai nilai tinggi, tetapi tentang bagaimana kita memahami hakikat manusia, ilmu, dan nilai kehidupan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi yang hari ini akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami dengan tema Landasan Filosofis Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dosen dan teman-teman semua. Semoga presentasi kali ini bisa menjadi ruang untuk berpikir, berdiskusi, dan merenung tentang bagaimana pendidikan berdiri di atas fondasi yang tidak hanya logis, tapi juga bernilai. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami sekaligus pemateri yang akan menyampaikan materinya pada sore kali ini. Yang pertama ada Sabila Rosmilanda sebagai pemateri pertama, dan yang kedua ada Jakia Tunisa sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Novalika Ramdan sebagai pemateri ketiga. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, teman-teman, filsafat dan pendidikan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Filsafat memberi arah dan makna bagi pendidikan, sementara pendidikan menjadi tempat penerapan nilai-nilai dan filsafat itu sendiri. Nah, dalam praktiknya, seorang guru atau calon pendidik tidak cukup hanya memahami teori belajar atau metode mengajar. Kita juga harus tahu mengapa pendidikan itu dilakukan, apa tujuannya, dan nilai-nilai apa yang ingin dicapai. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari filsafat. Di Indonesia, dasar utama penyelenggaraan pendidikan adalah Pancasila. Namun demikian, kita juga bisa mempelajari pandangan dari berbagai aliran filsafat dunia seperti idealisme, realisme, dan pragmatisme. Ya, selama itu semua tidak bertentangan dengan nilai-nilai leluhur bangsa kita. Selanjutnya, mari beralih pada pengertian filsafat dan keterkaitannya dengan pendidikan. Secara sederhana, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Artinya, orang yang berfilsafat adalah orang yang selalu mencari kebenaran dan berusaha memahami sesuatu secara mendalam, logis, dan kritis. Dalam dunia pendidikan, filsafat membantu kita menemukan dasar berpikir yang kuat agar kegiatan mengajar tidak hanya bersifat teknis, tapi juga bermakna. Seperti apa itu? Misalnya, saat kita mengajar anak-anak, kita perlu memahami dulu apa hakikat manusia, kemudian bagaimana mereka belajar, dan nilai apa yang sebaiknya ditanamkan. Melalui filsafat ini, pendidik bisa melihat pendidikan bukan sekedar proses akademik, tapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kemanusiaan. Berbicara tentang landasan filosofis pendidikan, secara umum landasan ini bisa kita artikan sebagai dasar pemikiran yang menjadi pijakan dalam menjalankan pendidikan. Artinya, seluruh kegiatan dunia pendidikan mulai dari perumusan tujuan, pembuatan kurikulum, pemilihan metode mengajar, sampai penilaian hasil belajar seharusnya berangkat dari pemikiran filosofis yang jelas. Jadi landasan filosofis juga bersifat normatif. Artinya tidak hanya menjelaskan pendidikan seperti apa adanya, tapi juga menjelaskan bahwa pendidikan itu seperti apa seharusnya. Nah, teman-teman, dengan memahami landasan filosofis, pendidik dapat terhindar dari kesalahan konsep dan bisa memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar benar-benar sejalan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kebangsaan. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada idealisme,
Aliran idealisme berpandangan bahwa realitas sejati ada dalam pikiran atau ide. Manusia dianggap memiliki jiwa dan akal yang tinggi, sehingga pendidikan harus berfokus pada pengembangan akal, moral, dan spiritual. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah membentuk manusia yang berkarakter, mulia, dan berpikir rasional. Kurikulumnya lebih menekankan pada mata pelajaran yang mengembangkan daya pikir dan moral seperti filsafat, seni, dan agama. Guru berperan sebagai teladan moral dan intelektual yang membimbing siswa menuju kebaikan. Jadi, idealisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk membentuk kepribadian yang utuh, bukan hanya pintar, tapi juga bijak dan bermoral. Yang kedua, realisme. Kalau idealisme menekankan dunia ide, maka realisme berfokus pada dunia nyata dan pengalaman konkret. Realisme percaya bahwa dunia memiliki keteraturan dan hukum alam yang bisa dipelajari lewat observasi dan pengalaman. Dalam konteks pendidikan, realisme menekankan bahwa belajar harus berbasis pada realitas yang bisa diamati. Tujuannya adalah agar siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan alamnya. Kurikulum yang sesuai dengan pandangan ini berisi mata pelajaran seperti sains, matematika, dan ilmu sosial yang semua bersifat empiris dan objektif. Guru dalam pandangan realisme bersifat tegas dan sistematis, membimbing siswa dengan logika dan pengujian yang nyata. Jadi, realisme menekankan pembelajaran yang praktis, faktual, dan berbasis pengalaman. Nah, kalau yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme memiliki pandangan yang lebih fleksibel, di mana realitas selalu berubah seiring dengan pengalaman manusia. Pragmatisme juga beranggapan bahwa kebenaran pun tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan tergantung pada manfaatnya dalam kehidupan. Tujuan dari pandangan pragmatisme dalam pembelajaran adalah supaya siswa belajar bagaimana cara memecahkan masalah, bukan hanya sekadar menghafal teori. Nah, metode pembelajaran yang cocok dengan pandangan pragmatisme ini adalah problem solving dan learning by doing atau pembelajaran langsung. Guru dalam pandangan pragmatisme bukan hanya berperan sebagai satu-satunya sumber ilmu, tetapi guru berperan sebagai fasilitator dan juga pembimbing yang membantu siswa menemukan pengetahuan melalui pengalamannya. Siswa juga diharapkan aktif, kreatif, dan juga mampu berpikir kritis. Dan filsafat terakhir adalah yang paling penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu filsafat pendidikan nasional Pancasila. Pancasila memandang bahwa alam semesta dan manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia memiliki akal, perasaan, dan moral, sehingga pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi itu untuk menjadi seimbang antara spiritual, intelektual, moral, dan juga sosial. Tujuan dari pandangan filsafat pendidikan nasional Pancasila ini adalah untuk membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Nah, guru dalam pandangan filsafat pendidikan nasional ini adalah sebagai panutan dan juga motivator seperti semboyan Ingarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan guru memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan agar siswa mandiri. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri atas penyampaian materinya yang luar biasa dan membuka wawasan kita semua. Baik teman-teman semua, tidak terasa kita sudah di penghujung acara presentasi. Dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa filsafat dan pendidikan saling melengkapi. Filsafat memberikan arah dan dasar berpikir, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Seorang pendidik yang memahami landasan filosofis tidak hanya fokus pada nilai hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Dengan menghubungkan pandangan dari berbagai aliran filsafat, terutama Pancasila, pendidikan diharapkan bisa melahirkan manusia yang cerdas, beretika, beriman, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan sesama. Terima kasih saya sampaikan kepada para pemateri, dosen pembimbing, dan seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam presentasi kali ini. Saya Muhammad Gaddafi, mohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan kalimat relaktif. Filsafat bukan hanya sekedar bertanya apa, tapi juga mengapa.
dan disitulah pendidikan menemukan jiwanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.